Selamat sore Bang Minola. Selamat sore. Bang Minola, ini mungkin kita beda tanggapannya nih Bang soal tadi kan kita baru saja pembukaan soal Teguh Dewi. Ini saya mau nanya Bang soal pendapat Abang sebagai praktisi hukum terkait kasusnya Vina nih Bang. Ini kan mungkin cenderung apa ya, pihak saksi ini saksi itu banyak banget yang melibatkan orang gitu Bang. Mungkin dari Bang Minola sendiri sebagai praktisi hukum seperti apa Bang? Iya, kalau saya gini, saya sebenarnya nggak secara spesifik, nggak secara khusus mengikuti kasus Vina ya. Karena saya pikir sudah cukup banyak orang yang perhatian sama kasus Vina gitu ya. Sudah cukup banyak orang yang terlibat dalam kasus Vina. Jadi saya kira udah cukup lah, artinya ya orang yang memperhatikan, orang yang tertarik. Ya saya hanya mengetahui sekilas tentang kasus Vina. Tapi yang bisa saya sampaikan memang kalau kita mencoba mengungkit lagi suatu perkara yang sudah 8 tahun berlalu ya. 8 tahun berlalu ya, dan kita sudah tidak paham lagi nih bagaimana bukti-bukti pada waktu 8 tahun yang lalu, bagaimana proses saksi-saksi dan tersangka itu diperiksa dan di BAP oleh pihak kepolisian ya. Karena saya tidak tahu kenapa 8 tahun yang lalu kok tidak menjadi suatu perhatian ya bagi banyak orang, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik dan benar, seperti kasus Ferdy Sambo misalnya seperti itu. Kasus itu ada menjadi suatu berita, banyak yang mengawasi, sehingga prosesnya cenderung lebih berjalan dengan lebih baik gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin hukumannya juga bisa lebih tepat dan lebih baik juga. Nah, ini 8 tahun lalu saya nggak tahu bagaimana prosesnya. Ya, apa yang ada dalam berkas perkara, apa yang disita sebagai bukti, barang bukti, ya. Terus kemudian apa juga yang menjadi kesaksian dari masing-masing pihak dan juga tersangka. Ini kan masih ngeblur nih sayanya, ya. Nah, tapi memang kalau misalnya kemudian kita membongkar satu peristiwa yang sudah lama terkubur, hampir 8 tahun, dan yang mendasari kenapa perkara itu dibongkar lagi, diungkit lagi, jadi rame lagi, dilandasi pada sebuah cerita di film. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang menjadi makin sulit lagi, karena kalau suatu kisah hidup itu atau satu kisah ingin difilmkan, true story ingin difilmkan, ini kan memang harus melalui satu proses riset, ya, harus melalui proses yang tidak bisa melibatkan hanya korban saja. Karena penyidik juga harus dilibatkan dalam proses pembuatan film itu, agar film itu sendiri juga tidak menjadi suatu informasi yang timpang. Karena kalau tidak, film itu akan menjadi timpang dari sisi korbannya saja. Nah, yang lainnya tidak disentuh. Apalagi kalau misalnya kemudian ada cerita-cerita yang digali yang berbeda dengan cerita yang sebenarnya yang sudah tertuang dalam BAP. Berarti kan ada pemikiran baru, ada peristiwa baru, ya. Nah, ini yang menjadi persoalannya kan seperti itu. Karena landasan kita hari ini untuk mulai melihat perkara tersebut kan karena film. Beda loh ya dengan kasus Jessica. Ya, memang ada filmnya. Nah, ya, ada filmnya. Tapi proses perkaranya itu sendiri kalau saya melihat tuntas. Dalam proses persidangannya juga sudah mendapatkan perhatian dari media, mendapat perhatian dari semua pihak. Proses sidangnya juga live, ya. Bukti-buktinya juga bisa diuji. Kalau ada perbedaan pendapat itu wajar. Karena namanya hukum pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju karena dia merasa dimenangkan, ada yang tidak setuju karena dia merasa dikalahkan, kan begitu ya. Nah, jadi ketika misalnya kemudian ada filmnya pun, walaupun kemudian film itu melandasi adanya pemikiran-pemikiran baru, bahkan ada pemikiran untuk diproses ulang perkara tersebut, dan bahkan ada upaya hukum baru atas perkara tersebut, PK dan sebagainya. Tapi paling tidak kita sudah sama-sama paham secara garis besar dari peristiwa hukum itu, ya. Tapi kalau ini kan mungkin tidak banyak orang yang tahu tuh Vina itu siapa, ya. Bagaimana peristiwa hukumnya, bagaimana proses penanganannya, ini luput dari pengawasan, dan kemudian baru menjadi perhatian ketika sudah menjadi ada filmnya. Nah, film ini yang menjadi landasan, yang jadi patokan kan film ini. Dan kemudian orang sudah mulai berbicara. Penyidiknya aja sudah berbeda. Kan begitu ya? Yang semua berbeda. Jadi semuanya akhirnya ngomong dulu seperti ini, dulu seperti itu. Akhirnya yang ada adalah saling menyalahkan, saling menyudutkan, saling membela diri, kan begitu ya. Jadi ini yang saya lihat yang terjadi hari ini. Makanya saya juga tidak mau masuk terlalu dalam, tapi
Tapi itulah dia, hukum itu seperti itu. Jadi meskipun kadaluarsa suatu perkara hukum itu diatur dan 8 tahun itu mungkin masih belum masuk kategori kadaluarsa, tapi memang akan susah pembuktiannya gitu loh. Ya orang-orang aja sudah kita tidak jelas, ada yang DPO, ada yang menyatakan yang DPO itu juga sebenarnya sudah tak bernyawa lagi misalnya kan, atau sudah ada di mana. Orang yang dimaksud itu Peggy itu bukan yang ini akan menjadi suatu benang kusut ya. Apalagi semakin banyak orang yang beropini, semakin banyak orang yang berpendapat, yang semua landasannya itu didasarkan pada pendapat-pendapat hanya sekedar mengamati, melihat dan menilai. Jadi belum ada satu orang pun, atau mungkin ada sih ya, tapi sumber-sumber itu kan jadi banyak sumbernya gitu. Banyak sumbernya tapi mungkin tidak mendalami berkas perkaranya secara mendalam, tidak mendalami proses perkaranya secara mendalam. Sama seperti saya nggak berani bicara terlalu mendalam tentang peristiwa hukumnya karena saya tidak melihat berkas perkaranya, tidak melihat BAP-nya. BAP ini juga kan perlu juga dipelajari karena banyak juga BAP itu hanya suatu, ya saya tidak bilang kepolisian seperti itu, tapi saya sering mengalami juga dalam proses-proses perkara-perkara seperti itu ada BAP yang di copy paste. Jadi alurnya sepertinya seperti itu, gitu ya. Jadi udah seperti di set alurnya seperti itu. Jadi keterangan-keterangan itu dari saksi yang lain disesuaikan dengan alur itu. Jadi makanya dalam persidangan saya sering bertanya kalau misalnya ada BAP verbal, artinya saya minta penyidiknya yang memeriksa perkara itu dihadirkan dalam persidangan. Yaitu saya lakukan dalam banyak peristiwa hukum yang saya sebagai kuasa hukumnya, termasuk ketika kasus penembakan itu yang melibatkan Antasari Hasar gitu ya. Saya minta penyidiknya dihadirkan. Karena saya mau lihat apakah BAP itu diberikan dengan bebas oleh orang yang di BAP atau dalam tekanan dan sebagainya. Nah, contohnya misalnya saya katakan bahwa kenapa BAP si A dengan si B cenderung sama kalimatnya? Titik komanya sama. Nah, sementara mereka itu di BAP berbeda hari. Kalaupun sama hari, beda yang melakukan penyidikan. Kan nggak mungkin satu orang mem-BAP 2 orang. Berarti penyidiknya beda. Yang ini yang BAP ini, yang anak bisa. Tapi kok sama keterangannya ketika dibaca dalam berkas acara pemeriksaan? Nah, ini juga jadi persoalan. Semuanya kok mengkerucut gitu misalnya. Ya, ini juga saya pertanyakan. Karena secara logika, ya kalau kita berada dalam satu tempat lah, atau misalnya kita berjalan ini dari satu daerah ke daerah yang lain, satu mobil nih. Selama perjalanan, banyak hal yang kita saksikan, banyak yang kita lihat, bahkan mungkin ada kecelakaan yang kita lihat. Nah, ketika kita ditanya sama orang lain, kita nggak akan sama loh citranya. Betul ya? Nggak akan sama menceritakannya. Tapi ketika misalnya kemudian di BAP itu, semua orang sama menceritakannya. Nah, ini jadi masalah juga. Nah, jadi ini yang membuat akhirnya saya kalau ingin memberikan suatu pendapat itu memang saya harus lihat dulu fisik perkaranya, BAP-nya, dokumennya apa, semuanya seperti apa, pertimbangan hukum hakim ini seperti apa, bukti ini seperti apa. Jadi memang harus seperti itu. Nah, karena kalau misalnya kemudian yang melandasi kita untuk memberikan statement itu adalah film, kemudian yang melandasi kita memberikan pernyataan itu karena ada pendapat-pendapat dari beberapa orang yang mungkin tahu atau ya merasa dirinya menguasai perkara itu walaupun tidak melihat berkasnya atau melihat dokumennya, hanya BAP, tapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, ini akan menjadi terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra terus. Ya, satu sisi ada yang mengatakan bahwa orang yang ditangkap itu adalah pelaku yang sebenarnya misalnya. Dasarnya ini misalnya. Sementara orang lain ada yang menyatakan bukanlah dia orangnya. Ini jadi akan kusut karena mungkin dari awal memang ketika proses penanganan perkara ini patut diduga tidak dilakukan dengan metode dan mekanisme manajemen penyidikan sebagaimana seharusnya suatu proses itu dilakukan penyidikan. Karena ada Perkapolri, manajemen penyidikan. Nah, ini kan kadang-kadang mau cepatnya saja kan begitu ya, biar penting udah dianggap bisa tuntas mungkin ya. Saya nggak bisa menghakimi siapapun, tapi itulah kalau kita melihat kasus Vina itu, jadi mungkin ya semakin banyak orang yang berbicara ya semakin kusut. Semakin banyak orang yang terlibat dan memberikan opini, kita semakin bingung. Ya, saya kira seperti itu. Bang,
yang menjadi janggal itu adalah kemarin pada saat ini filmnya meledak terus kan diusut-usut lagi ya Bang ya. Dan polisi itu kurang lebih itu seminggu itu sudah menangkap si pelaku yang sudah dirilis itu, yaitu Peggy Bang. Tapi banyak juga masyarakat yang menilai bahwa itu bukan Peggy yang sebenarnya gitu Bang. Mengingat juga dari konfirmasi dari pihak keluarga, yang ditangkap si Peggy ini memang pihak keluarga juga tidak mengenalinya gitu Bang. Nah ini seperti apa nih Bang? Pihak polisi kan sudah menangkap dan Iya, menetapkan tersangka. jadi kalau misalnya kemudian kita melakukan sesuatu itu landasannya karena sebuah film, sekali lagi ya, karena sebuah film yang bersifat dokumenter pun, true story pun kan ini kan pasti ada sumbernya, kan begitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya perlu diperiksa juga tuh yang menulis skenario, yang buat film itu perlu diperiksa juga. Dulu dia bikin film itu, sumber daripada cerita film itu dari siapa? Tapi sekarang kan mungkin nggak pernah diperiksa tuh. Filmnya aja yang makin melambung. Ya, penontonnya semakin banyak, income-nya semakin besar. Tapi pernah nggak ada kepikiran untuk memeriksa produser, memeriksa penulis skenario? Cerita itu mereka ambil dari mana sumbernya? Dari BAP? Dari peristiwa hukum yang memang tertuang dalam sebuah keputusan pengadilan yang sudah inkrah? Dari berita acara pemeriksaan kepolisian atas perkara tersebut? Atau cerita dari keluarga korban? Atau cerita dari teman korban? Ini mana sumbernya, dari mana ini? Nah, kalau misalnya kemudian itu tidak didalami dan kemudian kita menganggap apapun yang dituangkan dalam film tersebut adalah benar dan itu menjadi acuan kita untuk melakukan proses, ya udah pasti nggak akan nemu. Dan apalagi kalau misalnya kemudian karena ini menjadi suatu berita yang viral, menjadi perhatian secara nasional, dan kemudian polisi merasa tertuduh kok tidak mampu menangkap orang yang melakukan kejahatan itu, kok masih ada yang DPO, dan akhirnya mungkin karena kegupuhan, karena tekanan, dan karena ingin melihat mereka concern dengan apa yang terjadi dan menjadi permintaan masyarakat, kemudian ditangkap saja, misalnya seperti itu, ya makin kacau lagi. Gitu loh. Cepat kalau nggak tepat, ya nggak betul juga. Tapi kalau misalnya memang itu yang terjadi, berarti ada orang yang dikorbankan ya Bang ya? Maksudnya dalam artian korban salah tangkap gitu Bang. Mengingat kan, maksudnya ini banyak banget kesaksian-kesaksian juga dari bunda, dari teman-teman terdekatnya, karena kan mengingat waktu pada saat kejadian juga si Peggy yang saat ini menjadi tersangka itu memang dia berada di Bandung gitu Bang. Maksudnya, nah ini seperti apa nih Bang? Iya, jadi kan gini, makanya kan dalam suatu aturan hukum itu kan dijelaskan alat bukti itu kan ada 5, gitu ya, saksi, surat, gitu misalnya kan, keterangan ahli, kan gitu ya, keyakinan hakim, dan macam-macam, ada 5 alat bukti itu. Nah, saksi itu kan satu alat bukti, saksi itu kan satu alat bukti dari 5 alat bukti. Padahal dibutuhkan untuk membuktikan suatu perkara itu minimal 2 alat bukti. 2.000 orang pun saksi tetap dia satu alat bukti. Jadi jangan gara-gara itu banyak tuh yang bilang begini peristiwa hukumnya, 1.000 orang bilang begini, 2.000 orang bilang seperti itu. Tapi kan tetap saja itu masih satu alat bukti, yaitu bukti saksi. Bagaimana kita melandaskan suatu proses perkara hukum dengan baik dan benar kalau kita melihatnya hanya dilandaskan pada satu alat bukti, yaitu apa? Keterangan saksi. Keterangan saksi semua, nggak ada alat bukti lain yang mendukung. Kalaupun keterangan saya didukung, itu didukung oleh keterangan saksi lainnya lagi. Loh, ini kan sama saja satu alat bukti. Ya, mau bagaimana kita mencari suatu kebenaran yang bersifat material? Karena kan pidana itu kan mencari kebenaran yang bersifat material, bukan yang bersifat formil, kan begitu ya, materialnya. Jadi bagaimana kita mendapatkan kebenaran yang bersifat material kalau buktinya aja sampai hari ini hanya berdasarkan statement, berdasarkan pernyataan, berdasarkan opini, berdasarkan kesaksian. Ya, berapa kan saksinya banyak tuh. Oh benar saksi semua. Oh pelakunya si anu, saksi juga yang ngomong. Nggak didukung oleh alat bukti yang lain. Sementara jelas putusan Mahkamah Konstitusi,
peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan, undang-undang hukum pidana, semua melandaskan, ya, semua melandaskan orang dapat dijadikan tersangka itu jika ada 2 alat bukti. Ya, hari ini kan saya masih belum melihat ada alat bukti lain, ya, ada alat bukti lain yang menjadi pendukung dari masalah ini. Semuanya kan cerita, ini opini, melihatnya di sini. Berarti kan dia ini kan bukan saksi langsung. Meskipun putusan MK mengatakan saksi testimoni di auditu, ya, saksi yang tidak menyaksikan langsung, tapi saksi yang mendengarkan dari keterangan orang lain. Testimoni di auditu itu juga menjadikan alat bukti, tapi kan kekuatannya ini loh. Karena dia bukan menyaksikan langsung peristiwa itu, dia mendengar, membaca. Belum tentu yang ditulis itu juga betul adanya, tapi diyakini sebagai kebenaran. Dan kemudian ini juga dikontra oleh pendapat orang lain, pendapat lagi. Nah, ini makanya menjadi sesuatu yang jadi semakin blur, ya, dan banyak orang yang berpendapat, banyak orang yang kemudian merasa ingin memberikan dukungan, bikin postingan, bikin VT, ya. Jadi informasi yang didapat oleh masyarakat itu kan semakin bercampur aduk, ya. Nah, itu makanya saya tidak membuat VT pendapat tentang kasus ini. Ini pun karena diminta. Bang, mungkin ini kan banyak dari komentar-komentar. Ya. Oke. Banyaknya komentar-komentar netizen yang mengarah pada Abang itu. Mengingatkan Bang Minola ini sebagai salah satu pengacara senior itu di Indonesia gitu. Banyak yang bilang meminta tolong kepada Bang Minola untuk membantu menjadi kuasa hukum Peggy gitu Bang. Mungkin kalau dari Bang Minola sendiri bersedia nggak sih Bang kalau untuk itu? Ya, bersedia saja, ya kan, karena kan memang fungsi daripada advokat itu kan juga harus ada fungsi sosialnya, ya, memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Tapi kan hari ini kan sudah banyak, ya, saya kira sudah cukup banyak tuh yang menjadi pengacara tuh, ya, pengacara Peggy, pengacara itu sudah cukup banyak, nggak kurang lah itu, ya, udah banyak yang tertarik gitu, ya. Jadi kok tambah 1 orang lagi pun, saya kira nggak akan memberikan suatu hal yang berdampak, ya, karena khawatirnya semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak pemikiran juga, ya. Karena kan dulu di bangku kuliah dikatakan jika ada 2 orang sarjana hukum ada 3 pendapat. Bayangkan kalau ada 60 advokat, 70 advokat, mau berapa pendapat tuh? Nah, semuanya punya opini, semuanya punya pendapat, semuanya merasa ingin pendapat mereka ini yang susah nih. Apalagi kalau latar belakangannya gabungan dari beberapa kantor misalnya gitu. Nah, ini untuk menyamakan persepsi, menyamakan strategi, ini nggak akan gampang, gitu. Jadi sebenarnya menangani satu perkara itu kan bukan digantungkan kepada tidaknya pengacara, tapi tepat atau tidaknya strategi dan cara berpikir seorang advokat itu. Bang, mungkin kalau dari Bang sendiri untuk Peggy sendiri mungkin menurut Abang nih sebagai praktisi hukum, apa sih langkah yang harus dilakukan dari Peggy sendiri gitu untuk membuktikan bahwa kan banyak juga bilang yang itu dia itu sebenarnya itu bukan bukan pelakunya gitu. Iya. Apa yang harus dilakukan, langkah apa yang harus Iya, dilakukan? sebenarnya kan kita sudah tahu tuh kalau misalnya langkah yang paling singkat itu yang bisa dilakukan, yang paling cepat kan pra-peradilan. Penetapan tersangka itu kan juga sudah menjadi suatu objek. Ya, objek pra-peradilan. Kenapa nggak diajukan pra-peradilan apapun hasilnya? Tapi ada upaya. Daripada kita ribut sana sini, debat sana sini, statement sana sini, lakukan upaya yang real pra-peradilan. Buktikan di dalam pra-peradilan itu polisi salah menetapkan Peggy yang sekarang ini sebagai tersangka karena ada error in persona, orang yang salah, dan buktikan bahwa penangkapan itu juga salah karena dia bukanlah orang yang dimaksudkan dalam sebagai pelaku yang sesungguhnya. Kan bisa diuji di pra-peradilan. Ya, secara formilnya betul nggak? Secara formilnya betul nggak? Gitu. Tanda tangannya diperiksa betul nggak? Ya, karena nggak boleh juga orang langsung ditangkap, orang langsung dijadikan tersangka tanpa dia pernah sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Apakah Peggy yang sekarang ini yang sudah pernah jadi tersangka itu dulu pernah nggak dia dipanggil jadi saksi? Kalau pernah, kapan dia dipanggil saksi? Kalau orang jadi saksi itu kan KTP-nya diserahkan, kan identitasnya kan diserahkan sebagai saksi. Nah, pernah nggak polisi punya arsip KTP Peggy yang sekarang ini itu dipegang sama dia ketika Peggy yang dalam berkas acara itu ada, atau siapa pun nggak ngerti lah kita. Kalau
belum pernah atau mungkin belum pernah dipanggil Peggy-nya. Cuma nama itu muncul karena disebutkan oleh tersangka yang lain. Nah itu ini yang saya bilang tadi itu karena saya tidak mendalami perkara itu, saya tidak tahu. Jadi kalau Peggy ini sudah pernah jadi saksi sebelumnya, berarti kan ada, atau sudah pernah diperiksa sebagai tersangka sebelumnya kan berarti identitasnya ada. Bisa dicocokkan. Itu kan bisa jadi objek pra peradilan dari itu. Tapi kalau Peggy ini tidak pernah diperiksa, tidak pernah dipanggil, belum pernah diapa-apain karena nama Peggy muncul dari bibir saksi-saksi yang lain, tersangka yang lain. Ya ini kan jadi rancu. Karena alat buktinya kan masih keterangan saksi nih. Belum ada alat bukti pendukung yang lain. Padahal untuk menetapkan orang sebagai tersangka kan harus ada 2 alat bukti. Nah, mungkin fokusnya di situ saja. Jadi nggak usah melebar ke peristiwa besarnya. Jadi kita bicara mengenai masalah prosesnya saja. Nama Peggy muncul ini dari apa munculnya? Karena CCTV nggak ada. Iya. Orang yang melihat dia melakukan nggak ada, kecuali tersangka-tersangka itu. Ya tersangka-tersangka ini kan juga dia harus membuktikan dong. Kalau gitu gampang dong. Kalau misalnya kemudian saya melakukan kejahatan, polisi bertanya siapa yang turut serta dengan abang ketika melakukan kejahatan. Oh ada si A, B, C, D. Kemudian diiyakan sama dia. Betul bang, A, B, C, dan D. Kasihan dong A, B, C, dan D. Iya. Belum tentu dia juga bersalah ya bang. Nah, jadi makanya ini tadi tuh. Alat bukti dia harus cukup. Minimal 2 alat bukti. Iya. Oke, silakan. Aman.